Dani Olmo, pilar setia Barcelona di tengah krisis finansial. Barcelona menghadapi tantangan besar untuk mendaftarkan Dani Olmo pada paruh kedua musim 2024-2025 akibat kendala finansial yang berkaitan dengan aturan La Liga. Meski berada dalam ketidakpastian, Olmo menunjukkan komitmen penuh untuk bertahan di klub yang menjadi tempatnya berkarir sejak kecil. Gelandang 26 tahun itu tetap tenang dan percaya pada upaya manajemen klub yang sedang mencari solusi melalui jalur hukum maupun strategi keuangan alternatif. Keputusan pengadilan yang akan datang menjadi penentu utama apakah Barca dapat segera mendaftarkan Olmo. Di sisi lain, untuk mengatasi tekanan finansial, Barcelona tengah menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan Qatar untuk menjual paket kursi VIP di Stadion Spotify Camp Nou. Kesepakatan ini diharapkan menghasilkan dana hingga 120 juta euro atau bahkan lebih. Meskipun berbagai tantangan muncul, Blaugrana tetap optimis menyelesaikan krisis ini. Olmo, yang tetap setia kepada klub, percaya pada kemampuan Barca untuk melewati rintangan ini dan bertekad meraih sukses bersama tim. Dilema Trent Alexander-Arnold, Ballon d'Or di Liverpool atau Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, bintang Liverpool, dihadapkan pada keputusan besar untuk meninggalkan Anfield demi bergabung dengan Real Madrid saat kontraknya habis musim panas mendatang. Meski telah meraih semua trofi utama bersama Liverpool, bek kanan ini memiliki ambisi besar untuk memenangkan Ballon d'Or, sebuah penghargaan yang menjadi impian banyak pemain. Namun, Steven Warnock, mantan ikon Liverpool, mengingatkan bahwa peluang Alexander-Arnold untuk meraih Ballon d'Or di Liverpool tetap besar, apalagi jika klubnya mendominasi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Warnock menyoroti contoh Vinicius Junior, yang meski bersinar bersama Real Madrid, gagal meraih Ballon d'Or. Menurutnya, dominasi sebuah klub, seperti Liverpool yang berpotensi merajai Liga Champions lagi, dapat memberikan panggung terbaik bagi Alexander-Arnold untuk mewujudkan ambisinya. Keputusan ini menjadi ujian besar bagi sang pemain muda, tetap setia pada tim kampung halamannya atau menjajal peluang baru di kemewahan Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti di persimpangan antara Real Madrid dan AS Roma. Carlo Ancelotti, pelatih legendaris Real Madrid, dikabarkan menjadi incaran utama AS Roma di tengah penurunan performa klub Serie A itu. Meski baru saja mengukir sejarah dengan trofi ke-15 bersama Los Blancos, masa depannya di Madrid tetap tidak pasti. Penampilan Real Madrid yang inkonsisten musim ini dan rumor kedatangan Xabi Alonso sebagai pengganti membuat posisi Ancelotti menjadi tanda tanya. Di sisi lain, AS Roma, yang kini ditangani Claudio Ranieri, tengah mengevaluasi opsi untuk musim depan, dengan nama Ancelotti dan Massimiliano Allegri muncul sebagai kandidat potensial. Kontrak Ancelotti di Real Madrid masih berlaku hingga 2026, namun minat dari AS Roma, yang mengincar kestabilan setelah dua pelatih sebelumnya gagal, bisa membuka peluang baru. Selain itu, Ancelotti berpotensi membawa putranya, Davide, untuk melanjutkan tongkat estafet di Giallorossi. Sementara itu, Ranieri, meskipun menunjukkan perbaikan performa, belum dipastikan akan dipertahankan oleh keluarga Friedkin sebagai pemilik Roma. Jika Ancelotti hengkang, Xabi Alonso disebut-sebut akan menjadi pelatih masa depan di Santiago Bernabeu. Liverpool bidik Tchouaméni, Arsenal intai Rodrigo, perebutan bintang Real Madrid. Liverpool, pemuncak klasemen Premier League, dilaporkan serius mempertimbangkan langkah untuk merekrut Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid. Gelandang bertahan asal Prancis itu dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah Liverpool yang sedang dalam performa terbaiknya. Meski Tchouaméni menunjukkan peningkatan performa, inkonsistensinya di Santiago Bernabeu membuat posisinya di tim utama tidak sepenuhnya aman. Hal ini membuka peluang bagi Liverpool untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang, terutama jika Real Madrid bersedia mendengar tawaran yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Di sisi lain, Arsenal juga memantau situasi Rodrigo, penyerang sayap Real Madrid, yang masa depannya mulai diragukan setelah kedatangan Kylian Mbappe. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, keterbatasan menit bermain dan spekulasi transfer membuat Arsenal melihat peluang untuk memboyong pemain asal Brasil tersebut. Rodrigo, yang tetap menunjukkan komitmennya kepada Real Madrid,
pernah menolak tawaran besar dari Manchester City, tetapi ketidakpastian dalam skuad utama dapat memengaruhi langkahnya ke depan. Bagi Liverpool dan Arsenal, bursa transfer mendatang menjadi momen krusial untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain kelas dunia dari Los Blancos. Manchester United di bawah Ruben Amorim, era baru di tengah krisis performa. Manchester United tengah berada dalam masa transisi di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, yang baru sebulan menukangi tim. Meski mencoba menerapkan gaya bermain baru, hasil yang diraih masih belum konsisten, termasuk kekalahan 0-3 dari Bournemouth sebelum Natal. Amorim menghadapi tantangan besar dengan skuad warisan Erik ten Hag, yang telah dibangun dengan anggaran besar lebih dari 6 triliun rupiah. Namun, banyak pemain kunci dari era sebelumnya kini mengalami penurunan performa, cedera, atau gagal memenuhi ekspektasi, seperti Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, dan Mason Mount. Meski beberapa pemain seperti Casemiro mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, kritik tajam tertuju pada transfer mahal seperti Anthony dan Andre Onana yang dinilai belum memberikan dampak signifikan. Ruben Amorim dihadapkan pada kebutuhan untuk merombak skuad dan mengoptimalkan potensi pemain muda seperti Leny Yoro, sembari mencari solusi untuk konsistensi performa. Dengan tantangan besar di depan, era Amorim menjadi momen krusial untuk menentukan arah baru Manchester United. Manuver Manchester United di bursa transfer, targetkan Ederson, Osimhen, dan Meslier. Manchester United bersiap memperkuat skuad Ruben Amorim di bursa transfer Januari dengan mengincar beberapa nama besar. Salah satu target utama adalah gelandang Atalanta, Ederson, yang telah tampil konsisten sejak bergabung pada 2022. Namun, Atalanta, yang tengah memimpin klasemen Serie A dan tampil impresif di Liga Champions, enggan melepas pemain kunci mereka di tengah musim, sehingga United mungkin harus menunggu hingga musim panas. Selain itu, klub juga mengincar Victor Osimhen, striker produktif yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray, dengan rencana memenuhi klausul pelepasannya sebesar 1,26 triliun rupiah pada tahun 2025. Tak hanya di lini tengah dan depan, Manchester United juga ingin menambah kekuatan di posisi penjaga gawang. Klub kembali memantau Illan Meslier, kiper utama Leeds United, yang sebelumnya menjadi target ketika Leeds terdegradasi. Meslier dipandang sebagai opsi potensial untuk mendukung Andre Onana, mengingat Altay Bayindir belum memenuhi ekspektasi sebagai pelapis. Dengan sejumlah target ambisius ini, United berupaya memperkuat semua lini guna mengembalikan performa konsisten di bawah era baru Ruben Amorim. Manchester City di tengah krisis, Guardiola tekankan komitmen di momen kritis. Manchester City tengah menghadapi periode sulit dengan hanya satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir, termasuk kekalahan terbaru dari Aston Villa yang membuat mereka terperosok ke peringkat 7 Premier League. Tertinggal 12 poin dari Liverpool di puncak klasemen, Pep Guardiola menuntut komitmen penuh dari para pemainnya. Sebagai bagian dari langkah pemulihan, Guardiola menggelar sesi latihan di hari Natal, sesuatu yang jarang dilakukan City dalam beberapa musim terakhir. Persiapan ini ditujukan untuk menghadapi laga krusial melawan Everton pada Boxing Day, di mana kemenangan menjadi harga mati untuk kembali ke jalur positif. Guardiola menegaskan pentingnya profesionalisme para pemain, bahkan di tengah periode sibuk akhir tahun. Dalam konferensi pers, ia meminta para pemain tetap fokus meskipun menghadapi tekanan tinggi dan masalah cedera yang menghambat performa tim. Meski peluang meraih gelar musim ini terlihat suram, Guardiola lebih memilih mendukung pemain yang ada dibandingkan bergantung pada transfer. Dengan dedikasi yang ditunjukkan, laga melawan Everton akan menjadi ujian besar bagi City untuk bangkit dari keterpurukan. Liverpool di puncak Premier League, ancaman suspensi mengintai 4 pemain kunci. Liverpool tengah memimpin puncak klasemen Premier League dengan keunggulan 4 poin, dan optimisme merebut gelar semakin menguat. Di bawah arahan pelatih Arne Slot, yang menjalani Boxing Day pertamanya, atmosfer Anfield semakin meriah, terutama dengan pencapaian tim yang juga melaju di Liga Champions dan Piala Carabao. Namun, di tengah jadwal padat dan ambisi besar, Liverpool menghadapi ancaman besar saat menjamu Leicester City.
4 pemain kunci, Ryan Gravenberch, Darwin Núñez, Dominic Szoboszlai, dan Cody Gakpo, berada di ambang hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning, memaksa mereka tampil ekstra hati-hati. Dengan 2 pemain lainnya, Ibrahima Konate dan Conor Bradley, absen karena cedera, tantangan Slot adalah menjaga stabilitas skuad tanpa kehilangan fokus pada pertandingan-pertandingan krusial. Aturan Premier League yang menghukum pemain dengan 5 kartu kuning dalam 19 laga pertama menjadi ancaman nyata bagi tim yang sudah mengantongi momentum positif ini. Laga melawan Leicester City menjadi ujian penting bagi Liverpool untuk terus melangkah menuju trofi, sambil menghindari hukuman yang dapat menghambat perjalanan mereka.